Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Fardo Barita dari kelas B03 dengan mata kuliah Rancangan Percobaan Penelitian Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa rancangan acak kelompok menggunakan Excel, SPSS, dan Minitab. Baik, sebelumnya saya akan menampilkan contoh soal dari penerapan rancangan acak kelompok. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini merupakan hasil produksi rumput laut yang diberi perlakuan pemberian level mineral pupuk yang berbeda, di mana faktor yang diteliti terdiri dari 6 taraf kombinasi mineral. Baik, untuk pengerjaannya yang pertama kita akan menganalisis rancangan acak kelompok menggunakan Excel. Nah, sebelumnya tabel yang ada di sini kita pindahkan ke dalam Excel. Nah, berikut tabelnya yaitu ada kombinasi, ada kelompok yang terdiri atas 1, 2, 3, dan 4. Terus ada jenis kombinasinya, ada kontrol, PK, N, NP, NK dengan NPK. Terus ada total, jumlah serta rata-ratanya. Kemudian kita masukkan data yang berada dalam tabel tadi ke dalam Excel. Nah, berikutnya kita hitung jumlah dari setiap kelompok yang ada pada kombinasi kontrol, di mana jumlah dari kombinasi pemupukan kontrol pada kelompok 1 sampai 4 itu sebesar 124. Untuk jumlahnya sendiri kita hitung menggunakan rumus sum. Kita tarik dari kolom B5 hingga ke E5, kemudian didapatkan hasilnya. Dan untuk untuk menghitung yang ke bawah, kita tinggal menarik dari atas ke bawah, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Nah, selanjutnya untuk total yang ada di bawah ini kita menghitung dari menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung dari kolom B5 hingga ke kolom B10, kemudian kita enter dan didapatkan hasilnya. Terus kita tinggal tarik. Nah, untuk jumlahnya ini dapat kita lakukan dari atas maupun dari kolom maupun dari baris. Nanti hasilnya yaitu 952,5. Selanjutnya kita buat tabel di mana kelompoknya itu ada 4, terdiri dari 4, perlakuannya ada 6, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK. Selanjutnya untuk mencari FK, itu kita menggunakan rumus sum square kolom F11, yaitu jumlah daripada atau total daripada keseluruhan kombinasi dari pemupukan, kemudian kita bagikan dengan kelompok dikalikan dengan perlakuan, didapatkan hasil yaitu 37.802,3. Selanjutnya kita mencari YI kuadrat dengan PI kuadrat, di mana untuk YI kuadrat itu sama dengan kelompok, cuman ini dia untuk YI kuadrat sendiri itu kita kuadratkan, sehingga kita bagi itu kelompoknya ada 4. Nah, di kolom D16 atau kelompok yang pertama dengan perlakuan kontrol itu rumusnya sama dengan kelompok yang pertama pada kombinasi kontrol kita pangkatkan dengan 2. Nah, didapatkan hasil yaitu 767,3. Kemudian kita tinggal tarik ke samping dulu, terus ke bawah. Nanti hasilnya akan demikian.
Nah, untuk mencari jumlahnya kita itu menggunakan rumus sum. Dari kelompok pertama kita tarik ke kelompok keempat pada perlakuan kontrol. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah hingga dapat hasilnya. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu kita tinggal menggunakan rumus sum lagi. Kita tarik dari jumlah tiap kelompok terhadap perlakuan, didapatkan hasil yaitu 38.692,8. Nah, untuk mencari P-nya, kita itu melakukan kuadrat terhadap jumlah daripada yang ada di tabel ini. Nah, untuk tabel jumlahnya ini kita kuadratkan sehingga dapat P kuadrat. Nah, dapat kita katakan jadinya yaitu P kuadrat sama dengan jumlahnya ini kita kuadratkan. Kemudian setelah kita kuadratkan, kita cari hasilnya, maka dapat hasilnya itu 38.460,4. Kemudian kita masuk ke analisis ragam, di mana dalam menganalisis ragam kita akan menentukan kelompok, JK perlakuan, serta JK galat. Nah, untuk derajat bebasnya itu kita menggunakan rumus kelompok itu dikurangi dengan 1, sehingga 4 dikurang 1 dapat hasilnya 3. Dan untuk derajat bebas dari perlakuan itu kita sama juga mengurangkannya dengan 1, di mana perlakuannya ini ada 6, tinggal kita kurangi dengan 1, maka hasilnya 5. Nah, sedangkan untuk galat sendiri, untuk mengetahui galat terlebih dahulu kita mencari totalnya, di mana totalnya itu kita dapatkan dengan cara menggunakan rumus kelompok dikali dengan perlakuan dikurang 1, sama dengan kelompok dikali dengan perlakuan dikurang dengan 1. Didapatkan hasilnya 23. Nah, kemudian setelah dapat totalnya, kita mencari JK galat. Rumusnya yaitu total dikurangi dengan JK perlakuan ditambah dengan JK kelompok. Nanti didapatkan hasilnya yaitu 15. Kemudian untuk mencari JK itu kita lakukan dengan menggunakan rumus sum square. Total daripada kelompok itu kemudian kita bagikan dengan perlakuan. Totalnya ini kita bagikan dengan perlakuan, lalu kita kurangkan dengan FK, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 95,10. Sedangkan untuk JK perlakuan itu kita menggunakan rumus sum square. Kolom F5 itu ada jumlah ini jumlah dari perlakuan pemupukan yaitu kontrol ke NPK, kemudian kita bagikan dengan perlakuan kontrol pada setiap kelompok, kemudian kita kurangkan dengan FK sehingga didapatkan hasil 658,06. Oke, selanjutnya itu kita cari total, di mana total itu kita dapatkan dari H22 itu jumlah dari YI, jumlah keseluruhan daripada YI kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan FK. Jadi untuk YI kuadrat dikurang FK, kemudian didapatkan totalnya yaitu 890,4.
Kemudian untuk mencari JK Galat itu kita menggunakan rumus seperti biasa, yaitu total JK dikurangi dengan total perlakuan JK perlakuan ditambah dengan JK kelompok. Selanjutnya untuk KT sendiri itu rumusnya yaitu JK dibagi dengan DB atau derajat bebas, di mana JK-nya itu yaitu 95,10, sedangkan derajat bebas itu ada 3 sehingga didapatkan hasil 31,70. Nah, sedangkan untuk KT perlakuan itu kita dapatkan hasil yaitu 131,61, di mana hal tersebut didapatkan dari pembagian antara JK perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Sama halnya dengan KT Galat, itu kita dapatkan hasilnya dari JK Galat dibagi dengan derajat bebas Galat. Nah, untuk totalnya sendiri itu tinggal kita jumlahkan keseluruhan dari KT kelompok, KT perlakuan, serta KT Galat. Oke, selanjutnya yaitu F hitung, di mana rumus F hitung yaitu KT perlakuan dibagi dengan KT Galat. Kemudian kita dapatkan hasilnya yaitu 14,38. Selanjutnya yaitu F5 untuk mencari F5%, di mana rumus F5% itu yaitu fin buka kurung 0,05. Nah, untuk fin sendiri itu dapat kita hitung secara manual dengan melihat pada tabel F. Namun, Excel sendiri menyediakan perhitungan dalam mencari F5%, di mana rumusnya yaitu fin buka kurung 0,05. Nah, kenapa 0,05? Karena dalam kegiatan rancangan percobaan ini kita menggunakan selang kepercayaan 95%, yang artinya alfa itu sebesar 0,05 atau 5%, sehingga kita menggunakan 0,05. Selanjutnya koma J6, di mana J6 itu ada derajat bebas dari perlakuan, koma J7 atau derajat bebas Galat. Kemudian kita tutup kurung, dapat hasilnya yaitu 2,90. Nah, untuk pembuatan notasi ini ada tanda bintang 2. Nah, kenapa bintang 2? Karena di sini F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel, di mana F hitung itu sebesar 14,38, sedangkan F tabel itu sebesar 2,90, yang artinya F hitung itu berbeda nyata terhadap F tabel. Setelah itu kita melakukan pengurutan terhadap data kombinasi pupuk yang kita gunakan dalam pemupukan terhadap produksi rumput laut, di mana kombinasi pupuknya itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menggunakan sort and filter yang ada pada Excel. Nanti kita tinggal menggunakan sort dari nilai minimum ke nilai maksimal gitu. Kemudian kita dapatkan urutannya, yaitu di mana kontrol itu menempati posisi dengan rata-rata hasil produksi yang paling rendah, sedangkan yang paling maksimal itu penggunaan pupuk NP dengan besar 45,08. Nah, selanjutnya kita menghitung KTG, di mana rumus KTG itu setengah dikali KT Galat. Nah, KT Galat sendiri itu 9,15, kemudian kita bagikan 2, dapat hasilnya yaitu 4,58. Selanjutnya kita mencari SED, di mana rumusnya itu yaitu setengah dikali KTG, di mana KTG tadi 4,58, sehingga kita tinggal bagikan 2, dapat hasilnya 2,29.
Dan untuk BNT 5% itu kita menggunakan rumus TINF atau TINF, di mana ini berdasarkan tabel T. Kemudian kita menggunakan selang kepercayaan 95% yang berarti alfanya yaitu sebesar 0,05. Kemudian kita bagikan 2, J7 itu ada galat. Menggunakan derajat bebas dari galat, kemudian tutup kurung, kita kalikan dengan SED, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 5,70. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa rancangan percobaan penelitian pada metode SPSS. Sebelumnya, data yang telah diubah ke dalam bentuk 3 kolom kita copy, lalu kita buka pada lembar kerja SPSS, kemudian kita paste. Nah, selanjutnya apabila sudah kita lakukan copy paste pada lembar kerja SPSS, maka kita buka tampilan variable view. Kemudian untuk baris pertama kita isi dengan perlakuan, baris kedua pengulangan, serta baris ketiga itu hasil. Kemudian kita pilih Analyze, terus pilih General Linear Model, dan pilih Univariate. Selanjutnya, kita masukkan hasil pada Dependent Variable, perlakuan pada Fixed Vector, serta pengulangan pada Fixed Vector. Terus kita pilih Model, pilih Main Effect, masukkan perlakuan ke dalam, dan pengulangan masukkan ke dalam. Setelah itu kita pilih Continue, klik OK. Nah, berikut ini merupakan hasil analisis rancangan percobaan acak kelompok berdasarkan penggunaan terhadap SPSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rancangan acak kelompok dengan menggunakan Minitab. Sebelumnya, tabel soal terlebih dahulu kita pindahkan ke dalam Excel, kemudian kita ubah menjadi bentuk 3 kolom dengan perlakuan itu menjadi 1, sedangkan pengulangannya 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya perlakuan, pengulangan, serta hasil kita copy, kemudian kita buka aplikasi Minitab dan kita paste cells. Nah, selanjutnya apabila kita sudah menyalinnya, kita akan melakukan analisa rancangan acak lengkap dengan mengklik Start terlebih dahulu, pilih ANOVA, kemudian pilih General Linear Model, lalu pilih Fit General Linear Model. Nah, untuk responnya itu sendiri kita memasukkan hasil. Sedangkan untuk faktor itu ada 2, yaitu pengulangan serta perlakuan. Kemudian kita pilih model. Nah, kalau sudah 2, boleh kita pilih OK, kemudian OK.
Nah, selanjutnya dapat kita lihat berikut ini hasil analisis rancangan acak lengkap menggunakan Minitab, di mana p-value-nya itu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 yang artinya tidak berbeda nyata. Nah, selanjutnya kita pilih kembali start, pilih ANOVA, selanjutnya General Linear Model, dan pilih Comparison. Nah, untuk type of comparison-nya itu kita pilih pairwise, untuk metodenya kita pilih 2K. Nah, untuk choose term for comparison-nya ini kita pilih pengulangan serta perlakuan. Nah, untuk option-nya itu kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Selanjutnya OK. Nah, berikut ini merupakan grafik di mana jika suatu interval tidak mengandung nol, rata-rata yang bersesuaian berbeda nyata. Untuk grafik selanjutnya, nah dapat kita lihat juga sama seperti grafik pertama, di mana jika suatu interval tidak mengandung nol, rata-rata yang bersesuaian maka berbeda nyata. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis rancangan acak lengkap menggunakan Excel, Minitab, serta SPSS. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.